Semangat pagi sahabat BKDA, selamat datang di Digital Corner. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, praktisi perbankan digital, yaitu Bapak Slamet Riyadi. Pak Slamet, selamat datang di Selamat Digital datang. Corner. Apa kabar Pak Wawan? Baik. Nah, ini sengaja kami mengundang Pak Slamet. Ada hal yang penting dibicarakan saat ini, yaitu tentang financial service digital di industri. Nah, langsung saja saya akan menanyakan nih trennya kepada Pak Slamet tentang financial service di industri saat ini seperti apa nih Pak Slamet nih? Karena menarik sekali untuk kita perbincangkan. Selamat pagi Ya, sahabat BKDA. sahabat BKDA. Ya ini kan pertama kali saya masuk sini ya. Ya, betul. Jadi tren perkembangan financial digital itu sebetulnya kalau kita lihat nggak terlepas dari perkembangan digital itu sendiri. Betul. Ya perkembangan situasi saat ini. Ya apalagi kalau kita lihat sekarang nih dengan dengan adanya COVID-19, Betul. semua orang akhirnya berlomba-lomba untuk lari ke digital. Betul. Kenapa? Karena kontak fisik jadi tidak memungkinkan lagi gitu kan. Banyak orang WFH, banyak toko-toko yang membatasi kegiatan usahanya. Begitu juga di bank, begitu juga di financial institution. Mereka banyak membatasi. Nah, tentu dengan kondisi ini muncul satu tren. Ya, kalau kita lihat tren itu kan mulainya dari 2017 tren digital itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat tekanannya lebih kuat di 2019. Ya, betul. Pada saat pandemi gitu kan. Kalau dulu orang mau transfer antar bank masih mikir tuh biaya transfernya berapa. Nah, kalau sekarang mindsetnya udah beda lagi kan. Kalau kita coba kaum milenial gitu belanja di kita sebutlah di marketplace atau di toko-toko online gitu. Mereka beli barang, mereka nggak nanya lagi ongkirnya. Betul. Kalau dulu kan suka nanya tuh ongkir tanggung siapa Kak gitu kan. Nah, kalau sekarang udah nggak zaman lagi gitu kan. Nah, sehingga terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran atas apa? Atas sesuatu yang dia expect dan sesuatu yang dia terima. Betul. Dengan sendirinya. Dia accept, dia expect dan kemudian dia accept. Nah, tentu itu membawa pergeseran terhadap tren dari industri perbankan sendiri atau industri financial service sendiri. Nah, ada mungkin kira-kira 7 tren yang kita bisa identifikasi. Yang pertama adalah bahwa bagaimana bank itu menjadi atau financial industry itu menjadi solution to support financial literacy. Jadi literasinya itu bahwa bank perannya harus bisa mengedukasi supaya bukan hanya meningkatkan awareness, bukan hanya meningkatkan pemahaman massa atau masyarakat terhadap financial service, juga aspek-aspek yang lain. Kemudian juga tren berikutnya adalah sekarang semakin gencar penggunaan biometri. Kenapa? Karena orang tuh apalagi kalau kaum milenial kaum milenial itu kan kita sebut sebagai kaum mager ya. Mager. Malas gerak. Jadi apa-apa kalau bisa pakai jempol aja selesai gitu. Pakai jempol. Iya. Kalau zaman dulu beda tuh kan. Kalau zaman dulu kita pakai cap jempol itu karena nggak bisa nulis. Betul nggak? Betul. Kalau sekarang karena malas gerak jadi pakai jempol, pakai fingerprint. Jadi penerapan biometri itu menjadi suatu tren tersendiri. Kemudian juga autonomous finance. Jadi bagaimana orang bisa melakukan transaksi finansial tanpa mikir. Jadi bank lah atau aplikasi lah yang memberikan advice bagaimana transaksi itu bisa dilakukan. Kemudian tren berikutnya adalah terkait dengan open banking. Open banking ini nanti kita coba detailkan juga. Intinya bahwa bank itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita lihat juga samalah seperti marketplace atau toko online. Dia nggak bisa tuh kalau zaman dulu kita tidak open. Kenapa? Karena memang kita bahasa Sundanya dikekepan gitu ya, dipegangnya sendiri. Dipegangin sendiri.
mulai dari distribusinya dipegangin sendiri, persediaan dipegang sendiri, pergudangan dipegangin sendiri, bahkan ada yang produksinya dipegang sendiri gitu, kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak lagi seperti itu. Jadi harus dibuka sedemikian rupa supaya ekosistemnya tersambung. Kemudian juga tren berikutnya di sisi banking adalah mulai munculnya digital only bank. Digital only bank. Digital only bank. Kenapa? Karena ada muncul satu pemahaman. Ya, contoh lah ya, saya sebut merek lah, contoh Gojek lah. Gojek itu dalam tanda petik mungkin hampir seperti perusahaan transportasi, tapi mereka tidak punya armada gitu kan. Betul. Nah, mungkin bank juga begitu. Apakah masih perlu kantor cabang gitu? Apakah interaksi dengan nasabah itu harus tetap dilakukan di kantor cabang atau dengan cara-cara yang lain? Kemudian juga bagaimana penerapan voice teknologi dan yang paling penting pada akhirnya dari financial service industry trend itu adalah RegTech atau regulatory teknologi. Dimana kalau kita lihat sekarang ya dulu seperti kemunculan Gojek pada saat awal kan belum ada regulasi yang mengatur, belum ada undang-undangnya. Tetapi begitu itu muncul mau nggak mau undang-undangnya dipersiapkan, betul. Ya kan peraturan pemerintahnya dipersiapkan. Begitu juga bank, begitu bank itu masuk ke era digital, regulasinya waktu itu belum cukup, belum ada, ya mau tidak mau regulasinya akan menyesuaikan. Makanya sekarang kalau kita lihat regulator gitu ya dalam hal ini BI ataupun OJK itu aktif sekali memunculkan regulasi-regulasi baru yang tujuannya untuk apa? Supaya mereka match dengan kebutuhan industri, ya. Kita bisa bayangkan tuh, kalau misalnya katakanlah transaksi digital, transaksi nasabah buka rekening tanpa harus datang ke cabang. Sementara ketentuannya bahwa tanda tangan basah wajib. Sampai kapanpun nggak akan ada tuh digital. Ya kan? Karena kalau kita buka rekening via digital kan cukup foto, cukup sign. Artinya apa? Device kita, kemudian identity kita yang ada di digital itu, jejak digital kita, itulah menjadi bukti bahwa kita engage dengan bank gitu kan, bukan tanda tangan basahnya gitu kan. Kalau nah itu mungkin beberapa hal yang menjadi tren ke depan. Gitu saya rasa Kang Wawan. Baik. Kang Slamet, kalau dilihat dari 7 tren itu kira-kira kalau untuk industri perbankan yang paling perlu diprioritaskan, perhatikan itu yang tren mana? Apakah semuanya harus perhatikan atau ada yang prioritas? Iya, sebetulnya begini. Kalau kita lihat, meskipun tren pertumbuhan fenomena digitalisasi ini meningkat terus, meskipun begitu, tetapi di sisi lain bahwa masih banyak juga segmen masyarakat yang belum mengerti betul apa yang bisa diberikan oleh bank. Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya kalau dari industri manapun ya, itu selalu bergerak dari dua sisi, memenuhi keinginan, ya gitu, atau memenuhi kebutuhan. Ya kan gitu kan? Ya. Kalau kita hanya bergerak di pemenuhan kebutuhan saja, mungkin ya dengan bank yang ada saat ini udah cukup gitu. Tetapi kenapa ada muncul digitalisasi? Kenapa ada muncul tren semua dilakukan secara digital, secara elektronik? Karena memang ada keinginan yang lebih gitu loh. Ya kayak tadi itu kan. Kalau ngikutin aturan bank secara tradisional, kalau kita transaksi harus masukin PIN. Betul. Ya kan? Iya. Tetapi kalau sekarang teknologi sudah bisa menggunakan biometrik, ya ngapain lagi harus pakai PIN gitu. Betul. Toh PIN itu kan personal identification number. Betul. Kalau biometrik bukan cuma personal, tetapi memang sesuatu yang melekat. Kalau dalam security kita berbicara mengenai security kan ada 3 hal. Apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui. Nah, sekarang ada tambahan nih ya dari have, know, sekarang ada 3 faktornya, who you are. Who you are ini sangat private gitu. Lingkungan sangat private karena contoh kita menggunakan sidik jari gitu. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun sidik jari manusia itu yang sama begitu kan. Meskipun dia kembar gitu kan. Kayak kita gitu kan, kembar gitu. Nggak sama kan sidik jarinya gitu. Kembar siap. Kembar di belah kampak gitu.
gitu. Nah itu apa namanya? Saya rasa salah satu faktor yang paling penting supaya digital trend ini bisa tetap tumbuh. Saya rasa bagaimana financial literasi itu menjadi fondasi supaya bagaimanapun kalau kita lihat ya secara data kan baru berapa persen sih orang yang bankable? Sebagian besar tidak bankable gitu kan. Nah, orang-orang yang tidak bankable ini harus diliterate. Ya, karena bisa jadi bukan mereka tidak bankable, bukan berarti mereka nggak bisa berbank. Mungkin mereka belum dapat apa namanya informasi atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh bank itu sendiri. Gitu. Baik. Ya, semakin menarik nih, sahabat BKDA. Kita sudah membicarakan 7 tren tadi kata Kang Slamet di financial service industry. Nah, mungkin nanti kita akan bahas satu persatu yang 7 tren itu, Kang Slamet, kalau setuju nih. Kalau masih ada waktu, Kang Slamet datang lagi ke Digital Corner ini. Jadi sahabat BKDA, nanti kita akan berjumpa lagi di obrolan selanjutnya. Mungkin kita akan bincang-bincang lagi, akan membicarakan tentang financial literasi dan ke-6 tren yang berikutnya. Demikian sahabat BKDA, sampai berjumpa lagi di Digital Corner selanjutnya.